Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Sobat TV Studio dengan channel terkenal, channel terupdate, channel teraktual, channel terkini yang selalu memberikan kepuasan informasi kepada Anda semua. Baik Sobat TV Studio, kami doakan semoga kalian selalu sehat, selalu diberikan rezekinya, diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Jangan lupa sholat 5 waktu dan jangan lupa bahagiakan orang tuamu. Karena kebahagiaan orang tuamu adalah tiket surga bagimu. Baik Sobat TV Studio dimanapun kalian berada, kami laporkan dari pantauan udara kami dari media terkemuka nasional.okezone.com. KPK minta Gubernur Papua Lukas NB kooperatif. Sobat TV Studio dimanapun kalian berada yang belum update berita ini terkait dengan penetapan status tersangka kepada Gubernur Lukas NMB yang membuat masyarakat Papua sempat memanas. Bagaimana suasana panasnya daripada masyarakat Papua setelah Gubernur Papua secara resmi ditetapkan sebagai tersangka hingga KPK minta Gubernur Papua Lukas NMB kooperatif. Di pantauan udara kami daripada gambar yang diterima ketika Gubernur Lukas NMB berada di Istana Negara saat itu setelah pelantikan. Baik dari Jakarta dilaporkan, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta Gubernur Papua Lukas NMB untuk kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan. Hal itu diingatkan KPK karena sebelumnya Lukas absen alias tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan pada 12 September 2022. PLT juru bicara KPK Ali Fikri menjelaskan pihaknya telah memanggil secara patut Lukas NMB dengan mengirimkan surat panggilan pada 7 September 2022. Namun, Lukas tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang diagendakan digelar di Makobrimob Papua pada 12 September 2022. Jadi pada tanggal 7 September sudah dilakukan pemanggilan dan mestinya pemeriksaan diagendakan digelar di Makobrimob pada 12 September 2022. Makobrimob Papua. Inilah yang menyebabkan bibit-bibit awal adanya konflik di Papua. Sehingga para pendukung daripada Gubernur Lukas NMB ini tidak terima gubernurnya diperiksa oleh KPK, sehingga rumah gubernur Papua Lukas NMB ini dijaga ketat oleh para pendukung daripada Gubernur Lukas NMB. Pemeriksaan di Papua tersebut dimaksudkan untuk memudahkan yang bersangkutan memenuhi panggilan ini. Namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan tersebut dengan diwakilkan oleh kuasa hukumnya, kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri melalui pesan singkatnya Senin 19 September 2022. KPK berharap ke depannya para pihak bersikap kooperatif dalam proses penegakan hukum ini, yakni dengan memenuhi panggilan pada proses pemeriksaan, imbuhnya. Seperti TV Studio dimanapun kalian berada, tentunya ini adalah awal daripada proses pemeriksaan KPK terhadap para terperiksa. KPK berencana menjadwal ulang pemeriksaan terhadap Lukas sebab KPK sangat butuh keterangan Lukas. KPK mempersilahkan Lukas untuk membantah atau mengklarifikasi di hadapan penyidik. Terpenting, proses penanganan perkara bisa berjalan secara efektif dan efisien, sehingga proses penanganan perkara bisa berjalan dengan baik, efektif, efisien, dan segera memberikan kepastian hukum bagi para pihak tersebut. Secara garis besar, juru bicara ini sudah sudah sangat bijak dalam memberikan statement dan memberikan pernyataan karena baru terperiksa. Walaupun memang sudah ada surat tersangka. Surat pemberitahuan biasanya dimulainya penyidikan. Ini sudah tahap penyidikan dan sudah ada penetapan tersangka.
Tetapi memang secara manusiawi kalau orang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK itu agak berat ya, agak berat untuk bisa lepas dari jerat KPK. Sehingga banyak yang dipanggil KPK kemudian tidak hadir ya. Para pihak tentunya juga diberikan hak-hak sesuai dengan konstitusi untuk memperoleh pembelaan hukum pada proses pemeriksaan maupun peradilan sambungnya. Baik Sobat TV Studio dimanapun berada, inilah himbauan KPK terhadap Gubernur Lukas NMB supaya kooperatif. Mudah-mudahan prosesnya lancar dan tidak ada halangan apa-apa, karena kita mengkhawatirkan tentunya jika situasi tidak kondusif maka akan menyebabkan chaos ya. Ini yang mudah-mudahan kita hindari bersama-sama, berjalan efektif sehingga tidak ada chaos di antara sesama kita. Sekedar informasi, KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka berdasarkan informasi yang dihimpun. Politikus Partai Demokrat tersebut diduga telah menerima suap dan gratifikasi terkait proyek di daerah Papua. Mudah-mudahan sangkaan ini ada betul-betul akurat, jangan sampai, karena beliau ini adalah politikus Partai Demokrat yang kebetulan kemarin sempat bos besar atau ketua umum dari Partai Demokrat atau AHY sempat sedikit menyinggung pemerintah terkait dengan ya, gunting pita yang dilakukan, tetapi yang memulai pembangunan itu adalah dari Bapak SBY dulunya, tetapi yang gunting pita atau yang meresmikan justru Jokowi. Mudah-mudahan yang seperti ini tidak dikait-kaitkan sehingga dicari-cari kesalahannya, sehingga dicari kader Demokrat yang kemudian dibidik oleh KPK. Namun sayangnya KPK belum membeberkan secara detail konstruksi perkara yang menjerat Lukas NMB sebab KPK belum melakukan proses penangkapan dan penahanan terhadap Lukas NMB. Artinya KPK sebenarnya memang belum yakin juga. Ini baru sekedar dugaan yang sekali lagi ini berdasarkan data dari PPATK bahwa ada dana masuk yang mungkin oleh mereka dikira besar sebagai seorang gubernur karena ada miliaran uang yang masuk ke rekening Gubernur Lukas, dan dikatakan juga ada dana rekening yang masuk ke kasino ya sekitar 564 miliar. Demikian informasi yang dihimpun, mudah-mudahan sekali lagi prosesnya profesional, jujur, adil, dan independen, tidak ada unsur politik di sana. Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM ke Kemenkumham atas permintaan KPK. Ia dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Tak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga sudah memblokir rekening milik Lukas NMB dan pihak-pihak yang terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan adanya transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan. Sekali lagi, ini bukan atas permintaan KPK pemblokiran ini, tetapi inisiatif dari PPATK melakukan pemblokiran terhadap rekeningnya milik Lukas NMB ini. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi bermanfaat buat Anda. Jangan lupa terus dukung channel ini dan tetap berdoa yang terbaik pada negara ini supaya negara ini bisa dikelola dengan adil, jujur, dan independen tanpa ada unsur politik dalam penegakan hukumnya. Terima kasih. Dukung terus channel ini, subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.